Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Verapamil yang beranggotakan Zaskia Amalia Putri dengan NIM 236134141 dan Nikmah Fauzia dengan NIM 236134147 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada reseptor. Verapamil berfungsi sebagai menghambat saluran kalsium, terutama saluran kalsium tipe L atau L-type Ca2 plus channel. Saluran kalsium tipe L atau LTCC adalah saluran kalsium bergantung tenggangan. Juga dikenal sebagai saluran lambat atau saluran tipe L. Ca2 plus masuk ke dalam sel nodus SA dan AV, serta otot polos dan otot jantung sebagai tanggapan terhadap depolarisasi listrik. Pada gambar kiri terlihat struktur dari reseptor verapamil, yaitu saluran L-type Ca2+ atau saluran kalsium tipe L. Gambar kanan menunjukkan tampilan lebih dekat atau zoom pada lokasi di mana verapamil menempel pada reseptornya dan memblokir saluran kalsium dan menghambat aliran Ca2+ ke dalam sel. Selanjutnya adalah struktur 3D verapamil, seperti yang digambar. Kemudian ada mekanisme. Verapamil bekerja dengan cara menghambat kanal kalsium tipe L yang berada di membran sel otot jantung dan otot polos pembuluh darah. Kanal ini berperan penting dalam mengatur masuknya ion kalsium ke dalam sel yang diperlukan untuk proses kontraksi otot. Dengan mengikat kanal tersebut secara selektif, verapamil mencegah masuknya ion kalsium sehingga menurunkan aktivitas kontraksi. Akibatnya, otot pembuluh darah mengalami relaksasi yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Di sisi lain, verapamil juga memperlambat konduksi impuls listrik di jantung dan mengurangi kekuatan kontraksi otot lanjut, sehingga detak jantung menjadi lebih lambat dan teratur. Efek ini turut menurunkan kebutuhan oksigen oleh jantung karena beban kerjanya berkurang. Dengan mekanisme ini, verapamil efektif digunakan untuk menangani berbagai kondisi seperti hipertensi, angina, aritmia, serta gangguan jantung lainnya. Selanjutnya adalah pengembangan obat verapamil dan docking molekuler. Gambar di atas menunjukkan model struktural dari kompleks verapamil CaV1.2. Pada gambar ini, molekul kecil berwarna kuning mewakili verapamil. Dalam pembangunan model ini, pertama-tama satu model struktur kompleks verapamil CaV1.2 dibangun dengan server patchdock. Kemudian bagaimana verapamil mencapai tempat reseptornya di dalam CaV1. 2. 8 residu hidrofobik pada tabel membentuk dua rongga hidrofobik agar dua cincin aromatik verapamil dapat masuk. Nitrogen pusat verapamil yang membawa satu unit muatan positif berada dalam kontak dekat dengan lokus III yang selanjutnya menstabilkan kompleks verapamil CaV1.2. Verapamil mengakses situs pengikatannya melalui rute akses tidak langsung. Verapamil menembus membran kardiomiosit dalam bentuk netral, verapamil terprotonisasi di dalam sitoplasma, dan verapamil mencapai tempat reseptornya dari sisi intraseluler. Kemudian gambar tersebut menunjukkan bagaimana verapamil memblokir kanal CaV1.2. Huruf E dan I menandakan sisi luar ekstraseluler dan dalam intraseluler sel. Kotak hijau besar adalah kanal CaV1.2, sedangkan 4 lingkaran merah melambangkan residu glutamat bermuatan negatif situs III, tempat Ca2 biasanya masuk. 3 kotak biru di atasnya mewakili ion Ca2+ yang sedang bergerak masuk. Verapamil ditunjukkan sebagai garis hitam dengan kotak biru nitrogen bermuatan positif yang mendekati situs III menolak Ca2+ secara elektrostatik.
Dua cincin hijau pada verapamil masuk ke kantong hidrofobik dalam kanal. Verapamil menghambat Ca2+ lewat 3 cara, yaitu bersaing dengan Ca2+, menghalangi jalur fisik atau sterik, dan menciptakan tolakan muatan. Kemudian hasil dari diskusi, jurnal yang kita teliti itu membentuk dasar struktural untuk memahami mekanisme kerja verapamil dan memberikan arahan bagi pengembangan CCB atau calcium channel blocker generasi baru. Misalnya, menggandakan muatan positif pada atom pusat, verapamil dapat meningkatkan afinitas pengikatan ke lokus III dan memperkuat tolakan terhadap ion Ca2+, sehingga lebih efektif dalam mengurangi kelebihan Ca2+. Penambahan atau modifikasi gugus hidrofobik juga dapat meningkatkan stabilitas interaksi dengan rongga hidrofobik CaV12. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap mekanisme pemblokiran ini secara atomik, termasuk penentuan struktur kanal CaV12 dalam berbagai kondisi dan simulasi dinamika molekuler untuk melihat perubahan konformasi akibat pengikatan verapamil, terutama dalam konteks penyakit seperti iskemia miokard dan cedera perfusi. Kemudian merupakan referensi yang kita ambil untuk hasil diskusi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.